Salju turun dengan lembut, menyelimuti dunia dalam keheningan putih yang dingin. Di tengah hutan purba, sebuah suku zaman batu berkumpul di sekitar api unggun raksasa yang lidahnya menjilat-jilat kegelapan. Udara terasa berat, dipenuhi kecemasan yang tak terucapkan saat malam terpanjang dalam setahun merayap turun. Kyle, seorang pemburu muda dengan tatapan tajam, memandang langit yang tak berujung. Hamparan bintang yang berkilauan terasa seperti mata dingin yang mengawasi. Malam ini terasa berbeda, lebih gelap, lebih dalam, seolah-olah matahari telah meninggalkan mereka selamanya. Rasa takut yang asing mencengkeram hatinya, sebuah bisikan purba bahwa cahaya mungkin tidak akan pernah kembali, didorong oleh kegelisahannya. Kyle bangkit dan berjalan menjauh dari kehangatan api. Matanya mencari satu-satunya sumber ketenangan yang ia kenal. Elara, tetua suku yang bijaksana. Dia menemukannya berdiri di tepi kam. Jubah bulunya menyatu dengan bayang-bayang. Wajahnya yang berkerut terangkat ke arah gugusan bintang yang sama yang membuat Kyle resah. Dengan langkah pelan, Kyle mendekat. "Elara," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar di antara desis api. Malam ini terasa seperti akhir. Elara menoleh, matanya yang dalam memantulkan cahaya bintang. "Ini bukanlah akhir, anak muda," jawabnya dengan suara serak namun menenangkan. "Ini adalah janji, janji kembalinya kehangatan, kembalinya kehidupan." Malam terpanjang hanyalah tidur lelap sang dunia sebelum ia terbangun kembali. Nenek moyang kita menyebutnya ritual matahari terbit pertama, sebuah perayaan untuk memanggil kembali sang pemberi kehidupan. Kata-kata Elara menyulut percikan harapan dalam diri Kyle. Mengikuti sang tetua, ia bergabung dengan seluruh anggota suku yang bergerak menuju gua suci di lereng bukit. Dinding gua itu hidup, dihiasi dengan lukisan-lukisan berwarna oker dan arang yang menceritakan kisah generasi-generasi sebelumnya, kisah perburuan yang sukses, tantangan yang dihadapi, dan kemenangan atas alam yang keras. Di tengah gua, obor-obor dinyalakan satu persatu, cahayanya menari-nari dan mengusir bayangan, menciptakan ruang yang hangat dan sakral. Alunan genderang kulit mulai terdengar, memanggil suku untuk menari. Gerakan mereka kuat dan penuh semangat, sebuah doa tanpa kata untuk kekuatan dan ketahanan. Mereka berbagi cerita, tawa, dan sisa daging kering dari perburuan terakhir, memperkuat ikatan yang menyatukan mereka. Terinspirasi, Kyle mengambil sepotong arang. Dengan tangan yang kini mantap, ia menambahkan lukisannya sendiri ke dinding. Seekor mamut perkasa, simbol harapan dan kelimpahan untuk tahun yang akan datang. Jauh sebelum fajar menyingsing, ritual di dalam gua berakhir. Dalam keheningan yang penuh antisipasi, seluruh suku mendaki ke puncak bukit terdekat, tempat Cakrawala Timur terbentang luas di hadapan mereka. Mereka berdiri bersama, bahu-membahu melawan dinginnya pagi. Napas mereka mengepul, seperti doa di udara beku, dan kemudian, itu terjadi. Sebuah garis tipis berwarna jingga kemerahan merobek kegelapan, perlahan-lahan tumbuh menjadi busur cahaya yang menyilaukan. Matahari terbit, megah dan agung, memandikan lanskap beku dalam cahaya keemasan yang hangat. Wajah setiap anggota suku, dari yang termuda hingga yang tertua, bersinar dengan kelegaan dan optimisme baru. Kehangatan pertama menyentuh pipi Kain, dan senyum tulus mereka di bibirnya. Dia merasakan hubungan yang mendalam, bukan hanya dengan sukunya, tetapi juga dengan siklus abadi alam semesta kegelapan dan terang, akhir dan awal yang baru.